Ya, welcome back to podcast GKY Pick, tahu isi, yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Hari ini saya akan menjadi host dan juga saya ditemani oleh Raymond. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Miss Lina. Welcome Miss Lina di tahu isi. Thank you. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga sudah mengisi acara di podcast tahu isi pada hari ini. Ya, hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang Christian education dan juga bagaimana teacher, bagaimana calling dari Miss Lina. Saya happy sekali sih Miss Lina bisa hadir di tengah-tengah podcast tahu isi, podcast dari GKY Pick ini, karena kalau kita melihat emang gereja dan sekolah itu harusnya berkaitan erat gitu ya. Kita punya reformers, Calvin pernah ngomong gitu ya, kalau panggilan sebagai pemimpin gereja itu bukan hanya pendeta, diaken, tapi penatua. Tapi dia menyisipkan di tengahnya itu adalah teacher. Dan tapi sayang sekali teacher itu orang-orang anggap bukan hal yang wow, hal yang keren. Tidak banyak anak-anak yang pengen jadi teacher. Apalagi kalau di generasi sekarang, kalau aku mau tambahin kok, itu lebih banyak yang mau masuknya ke media mungkin, ke divisi-divisi yang lebih digital. But we see that teachers are very important for shaping future generations. Dan itu panggilan yang mulia, dan ya makanya sampai Calvin itu naruh itu sebagai salah satu jabatan di gereja gitu ya. Betul. Pendeta dan guru itu punya peran yang sama, itu pendidik. Bagaimana Miss Lina itu kenapa mau jadi teacher? Pertama saya merasa terhormat bisa ikut isi podcast ini. Kalau saya mau jadi guru, kenapa gitu ya? Pertama-tama saya pun tidak pernah punya cita-cita untuk jadi guru sih. Waktu kecil kan biasanya kita mau jadi apa gitu. Saya tidak pernah terpikir untuk jadi guru. Tapi saya tahu saya punya talenta itu. Saya suka ngajar, saya ngajarin adik-adik saya. Teman-teman saya itu biasanya sebelum tanya guru pasti tanya ke saya gitu. Kalau dulu ada zaman hair bilangnya ya. Berarti kalau ulangan nilainya kurang bagus, boleh ulangan lagi gitu ya. Itu udah selesai masa ujian. Oh, remedial. Ya, sejenis itu. Dan biasanya teman-teman saya pasti datang tuh ke rumah ya untuk minta belajar sama saya gitu. Waktu saya lulus kuliah, saya seperti anak-anak lainnya. Waktu itu saya kuliah akuntansi. Jadi cita-cita saya kerja di kantor publik akuntan. Oke. Dan saya berdoa gitu ya, dan terbuka jalan gitu untuk untuk melamar di situ. Tapi kemudian ya, to cut the story short, nggak ke situ gitu ya. Dan akhirnya saya coba untuk mengajar. Pertama saya mengajar di IPK kalau nggak salah. Saya ingat itu waktu itu Lois Go. Kalau ingat almarhum sekarang. Itu dia bilang, Lina mau tidak ada terbuka satu. Waktu itu saya mengajar di SMP IPK Sunter kalau nggak salah sebagai part timer. Dan ya saya menikmati di situ karena saya masih ada pelayanan sebagai ketua PAUD waktu itu kalau nggak salah di Untar. Dan saya menikmati hal itu. Lalu kemudian tapi saya juga cobalah tetap kerja di bagian ekonomi akuntansi gitu. 1-2 tahun saya melihat bahwa saya hanya deal dengan benda-benda mati gitu ya. Waktu itu aku akuntansi, staf akuntansi, tugas saya melaporkan hutang payable gitu. Dan itu ya udah sama aja gitu tiap bulan. Saya tidak bilang pekerjaan itu tidak baik gitu, tapi bagi saya kurang dalam gitu, kurang bermakna gitu ya. Dan akhirnya saya bilang sama papa mama saya mau coba ngajar deh gitu ya. Dan mereka bilang pikirin lagi deh gitu ya. Karena ya memang saya dari Bandar Lampung gitu, jauh-jauh kuliah ke Jakarta. Dan saya juga pikir, mama papa saya pikir kali ya, udah jauh-jauh kuliah kok jadi guru gitu. Tapi papa mama saya masih bilang kalau memang itu yang kamu mau ya udah coba aja. Dan kemudian dapat kesempatan untuk jadi guru. Waktu jadi guru yang saya lihat adalah tantangannya sama, ada tantangan. Pelajaran yang kita rancang nggak sesuai gitu, nggak terjadi gitu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Atau orang tua
nggak suka gitu dan berkeluh kesah gitu dengan apa yang saya ajarkan. Tapi yang saya lihat adalah saya tidak pernah berpikir untuk keluar. Nah, dan dari situ saya memantapkan diri untuk jadi guru. Jadi kenapa saya jadi guru? Kalau saya lihat refleksinya, bukan hanya karena itu pekerjaan yang saya suka atau yang saya senang, tapi saya melihat ada satu makna di sana gitu ya. Dan bagi saya profesi apapun, bukan hanya guru. Semua profesi, orang yang menggelutinya itu kalau dia merasakan ada makna yang lebih dalam, dan makna itu di atas makna duniawi ya, di atas material yang bisa kita dapatkan gitu, itu akan menjadi satu hal yang dia percaya gitu dan dia nikmati dalam hidupnya. Kalau saya secara pribadi melihat kenapa saya mau menjadi guru, karena saya melihat bahwa profesi guru itu adalah di mata saya gitu adalah satu profesi yang paling banyak bersentuhan dengan jiwa manusia dan dengan perkembangan manusia gitu selama hidupnya, dan itu memberikan reward yang sangat bermakna gitu ya dalam hidup saya gitu. Mungkin itu jawaban saya. Kalau boleh tahu nih Miss ya, tadi kan Miss bilang Miss pertama kali masuk dalam ngajar kayak biasa gitu kan. Terus juga Miss merasa bahwa oh iya ternyata ini punya makna yang lebih dalam dari sekedar mengajar aja. Kalau bisa tahu bisa dielaborasi lagi nggak Miss? Itu kenapa Miss bisa sadar itu? Ya, itu terjadi sudah sekian tahun gitu ya. Kalau waktu mengajarnya sih capek sebetulnya. Tahun-tahun pertama itu susah karena karena pekerjaan guru adalah seperti pekerjaan menabur benih gitu ya, dan itu perlu waktu yang lama. Tapi saya melihat bahwa ketika ada perubahan di anak tersebut, perubahannya bisa macam-macam. Pertama, perubahannya dari nggak bisa menjadi bisa. Wah, itu senang gitu ya. Terus yang kedua adalah ada perubahan sikap atau perilaku. Meskipun itu terjadi setelah saya sudah nggak ngajar dia gitu. Itu sangat membuat sukacita gitu. Dan terakhir saya ketemu satu murid saya ya, 2006 saya ngajar dia. Waktu itu dia kelas 3 SD. Kemarin ini dia menikah gitu. Dan kemudian saya lihat dia ada sukacita tersendiri gitu melihat dia tumbuh besar gitu ya. Ya, dia mungkin tidak menjadi orang yang berhasil atau apa dalam lingkup duniawi, tapi saya melihat dia tumbuh menjadi orang yang dulu dia pendiam sekali gitu. Sekarang dia bisa tegur gitu dan dia bisa ngaku, ya Miss Lina dulu saya sangat pendiam sekali gitu. Tapi oke gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bagi saya perubahan-perubahan yang sangat berharga ya, bermakna dalam hidup saya gitu. Tapi menarik banget karena Miss tadi sempat ngomong Miss udah ngajar itu dari 2000 berapa? 2003 mulai kalau ngajarnya. Di IPK mungkin 2000 ya. 2000. Sampai sekarang artinya Miss masih ngajar. Sekarang saya sudah jadi kepala sekolah. Saya tidak ngajar dalam arti pegang satu kelas subjek gitu, tidak. Ya. Tapi kepala sekolah di SD, SMP atau SMA, Miss? Di SD. Oh, di SD. Oke. Kalau begitu artinya Miss udah ngajar dari tahun 2000 sampai berapa ke SD mungkin? Udah 10 tahun, 15 tahun di SD mungkin? Kalau di SD dari 2003. Jadi berapa lama itu? Oh wow. 2020 berapa? 21 tahun. 21 tahun. Iya. Wow. Bagus, belajarnya masih dapat ya, sayangnya masih bisa ngitung. Saya sudah tua ya. Enggak lah, Miss. Iya. Terima kasih Miss untuk jawabannya. Kalau Miss melihat gitu ya tentang sekarang dunia pendidikan, apa yang Miss merasa oke, saya mesti do something nih terhadap dunia pendidikan? Apa yang menjadi visi yang buat Miss akhirnya kayak, iya tadi kan Miss bilang Miss nggak pernah punya hati pengen quit,
Itu apa yang buat Miss kayak yakin bahwa oke gue harus kerjain ini? Apa yang harus dikerjain itu dalam dunia pendidikan ini, Miss? Oke, pertanyaan yang dalam ya. Kalau saya tetap maksudnya bertahan yakin bahwa ini adalah yang saya kerjakan. Yang harus dilakukan di dunia pendidikan saat ini, I think pertama tetap melakukan apa yang menjadi visi pendidikan itu sendiri. I think dalam era sekarang mendidik anak secara utuh bukan hanya dalam hal kognitifnya, tapi juga dalam hal karakternya itu tetap harus dilakukan. Ya. Dan sekarang jadinya malah makin tinggi ya demand tersebut karena memang ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam society kita, peran suami dan istri, tuntutan untuk bekerja gitu ya. Jadi agak sedikit berubah gitu dari kondisi yang dulu, dan responsibility itu mau nggak mau sekolah harus pegang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah juga perlu, atau pendidikan juga perlu terus melihat perkembangan-perkembangan zaman yang ada dan bagaimana itu implikasinya terhadap peran-peran atau orang-orang yang ada di dalam dunia pendidikan. Misalnya kalau kita lihat sekarang dunia makin teknologi makin sangat mempengaruhi gitu ya isi dunia ini, maka pendidikan juga harus terus bergelut dan mengikuti gitu perkembangan itu. Dan implikasinya adalah bagaimana nanti guru juga bisa berdansa gitu ya dengan perubahan ini gitu. Karena generasi-generasinya juga generasi-generasi yang berbeda gitu. Nah itu yang perlu terus dilakukan. Inovasi, kemudian terus welcome dengan perubahan, tapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai yang harus dipertahankan. Nilai-nilai yang kalau di dalam pendidikan Kristen ya nilai-nilai iman gitu, nilai-nilai Alkitabiah yang saya percaya tidak berubah gitu. Tapi kita juga harus terus berpikir kritis dan kreatif untuk melihat bagaimana kita terus bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak dengan berkompromi ya, dan jadi menggantikan gitu atau merubah nilai-nilai yang ada. Oke. Menurut Miss, dengan kan sekarang udah everything is digital, semuanya udah digital, udah ada AI juga. Menurut Miss, apa mungkin peran guru di dalam generasi sekarang gitu yang tidak bisa digantikan sama teknologi? Sudah berubah juga atau menjadi yang ngajarin atau yang belajar bareng sama murid-muridnya gitu? Karena kalau kita ngomong tentang guru sebagai yang memberitahu something, sekarang kan udah enggak. Kita punya anak-anak bisa tahu itu semua dari Google, dari ChatGPT. Apakah peran itu berubah atau menjadi apa gitu, Miss? I think di satu sisi peran itu berubah gitu ya. Tapi ada satu yang tidak berubah sebetulnya. Jadi bukan berarti ganti gitu ya. Tiba-tiba buka baju, ambil baju yang baru. Bukan. Tapi kita tahu dari dulu sampai sekarang ada satu peran guru yang tidak berubah. Dan itu adalah relationship gitu ya. Hubungan yang dibina oleh guru dengan siswanya gitu. Karena itu sangat penting sekali. Sadar nggak sadar, sebetulnya relasi itu yang jadi modal bagi anak-anak untuk bertumbuh. Jadi peran guru itu bukan hanya mengajarkan gitu ya pengetahuan yang ada, tapi bagaimana dia bisa mengerti dan membina hubungan dengan anak tersebut jadi termotivasi dan kemudian bisa menerima gitu ya knowledge yang ada. Nah kalau sekarang juga kita lihat ada istilah, dan teman-teman guru di sini juga udah sering dengar istilah itu, bahwa teknologi tidak bisa menggantikan guru. Teknologi tidak bisa menggantikan tidak guru. Tidak bisa. Tapi guru-guru yang tidak mau embrace itu apa? Yang tidak mau menerima, merangkul dan belajar teknologi,
itu akan digantikan dengan guru-guru yang bisa embrace. Seperti itu. Dan saya pikir juga satu sisi Nah ini lebih kepada watak atau karakter atau attitude yang diperlukan oleh guru sekarang adalah attitude yang mau fleksibel, terbuka, open minded untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ada dan melihat itu perlu atau enggak. Karena dia juga tahu murid saya juga murid yang sudah berbeda gitu kan ya. Jadi dia juga harus mencoba untuk menyesuaikan diri. Dan ketika saya tahu banyak kadang nggak semua orang pada dasarnya nggak suka perubahan. Ya pasti. Dan guru juga tidak terkecuali. Di setiap profesi saya percaya pasti ada perubahan-perubahan. Dan orang-orang yang bisa sukses gitu adalah orang-orang yang mau belajar untuk menerima perubahan gitu ya, dan kemudian belajar untuk menyesuaikan diri gitu. Nah, itu bagi saya adalah hal yang diperlukan oleh guru sekarang. Itu akan sangat membantu sekali ketika mereka terbuka mau belajar, dan di situ pasti ada rasa sakit-sakitnya lah, menderitanya gitu ya. Tapi asal diresponi dengan tidak menutup diri atau dengan tidak malah jadi mengambil mengambil peran oposisi gitu ya. Itu kan jadinya mempengaruhi dinamika yang ada di sekolah gitu ya. Dan itu sebenarnya yang makin membuat sesama kolega juga jadi aduh gimana sih ini gitu. Itu sebenarnya kadang memberatkan kita kan. Iya. Miss tadi juga when we were talking about Christian education and you as a Christian teacher, tadi juga Miss bilang bagaimana integrate our knowledge and our faith. How you did that? Itu satu hal yang menjadi misteri mungkin bagi saya ya secara pribadi, integrasikan iman dengan knowledge. Ketika kita bilang integrate itu kan bukan hanya kita add on. Jadi our knowledge add on dengan our faith. Tapi kan integrate digabung. How you deal with. Itu satu hal yang juga terus jadi pergumulan sekolah-sekolah Kristen dan pergumulan pendidik-pendidik Kristen menurut saya. Kata-kata itu indah, ide itu indah, tapi kita juga tahu dalam pelaksanaannya selalu ada kritis. Pasti implementasinya ada yang susah gitu. Lause Excel tadi bilang bukan add-on, karena kan ada juga pelajaran supaya berbau Kristen maka setiap pelajaran harus ada ayat firman Tuhannya gitu ya. Gitu. Ada. Itu satu approach gitu ya. Ada. Kita nggak bilang itu salah, tapi satu titik itu jadi maksa gitu. Ada mungkin hal yang memang Ada juga yang kalau gitu matematika yang Alkitabiah adalah matematika yang menggunakan sejarah-sejarah di Alkitab. Misalnya ya Yosua ingin berperang, pasukannya ada segini jumlahnya, berapa jumlah totalnya. Apakah itu integrasi yang memang yang aslinya gitu ya. Nah, ini juga satu hal yang sedang saya pelajari sekarang gitu. Saya kalau izinkan saya ngutip ya. Itu ada satu pendidik, dia ada di Calvin University sekarang di US. Dia punya namanya David Smith. Dr. David Smith. Dia research dia adalah soal integrasi iman dan pelajaran gitu, bagaimana. Dan bagi dia ingin sekali mengajarkan bahwa ketika guru menentukan bahan ajar, menentukan tujuan dari pelajaran yang akan diajarkan, itu startnya dari iman gitu. Dia ingin dari iman kita bilang apa, dan dia desain pelajaran itu gitu. It sounds like faith seeking understanding. It starts with faith, baru seeking understanding. Iya, seperti itu. Jadi memang faith itu yang menginformasikan, yang membimbing kita pelajarannya seperti apa. Sekarang itu pelajaran itu udah ada karena kita ada dalam masuk dunia. Kan kadang kita
belajar ilmu sesuatu ya belajar ilmunya aja Ya, gitu ya, benar. nggak ada perspektifnya. Mungkin ada tapi kita nggak tahu perspektifnya itu apa Yes, gitu. yes. Dan kita ngelihat dan ketika kita tahu oh ya pendidikan Kristen kita harus ambil nilai-nilai Kristennya, kita mencoba menggabungkan gitu kan Iya. ya, menggabungkan Dipaksa ngelihat gimana gabung, gitu. Nggak salah sih gitu. Cuman kemudian sebagai orang yang terus mau meningkatkan gitu ya dan memurnikan hal tersebut, saya melihat pemikiran Bapak David Smith ini baik gitu ya, sangat Iya, iya, bagus sekali gitu. Bagaimana iman bisa itu menginformasikan pelajaran, dan salah satu dia menulis beberapa contoh gitu ya yang menjadi researchnya. Itu argumen dia, tesis dia bahwa ada dia bilang gitu. Dan dia adalah seorang pengajar bahasa Jerman. Jadi memang pelajaran kalau Jerman ya pelajaran bahasa biasanya untuk orang asing ya belajar kosakatanya gitu ya, atau belajar bagaimana percakapan yang terjadi ketika pertama kali bertemu gitu ya. Lalu dia memikirkan gimana ini bisa menjadi satu hal yang diinformasi oleh iman gitu. Dan kemudian dia mengambil satu ide dari kekristenan, yaitu hospitality. Hospitality itu apa bahasa Indonesianya ya? Memberi tumpangan atau keramahan menyambut orang gitu ya. Dan dia terapkan itu. Dan jadinya gimana dia mengajak siswa-siswanya ketika belajar belajar bahasa asing. Kalau kita belajar bahasa asing itu tujuannya apa ya? Saya kadang berpikir, even bahkan di sekolah saya sendiri, kalau saya memikirkan, bahkan itu pun ngaku nih ya, ketika promosi atau open house gitu ya, Bapak Ibu ini program sekolah kita gitu dan segala macam. Dan saya tahu bahwa saya tanya Ray deh ya, Ray kalau belajar bahasa Inggris kenapa? Biar bisa ngomong sama siapapun. Iya, ngomong sama siapapun. Ngomong dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena biasanya kalau bisa bahasa Inggris, menurut aku itu jadi kayak pembuka jalan untuk banyak hal gitu. Misalnya sama orang luar atau sama teman-teman sekitar juga gitu. Iya. Oke, itu tipikal mindset gitu ya. Dan juga misalnya kenapa belajar Mandarin, bahasa Mandarin. Sekarang I think the second most important language in the world itu Mandarin gitu ya. Ya supaya nanti karena Mandarin sangat berguna untuk masa depan. Betul. Bisa dipakai untuk berkomunikasi, deal bisnis segala macam. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata Kristen, itu semua adalah you do something because you know the benefit of that. Gitu. Enggak salah. Cuman kita juga berpikir apakah hanya karena itu? Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bring benefit to us. Nah, dari kacamata David Smith itu berpikir keras gitu bagaimana. Dan kemudian dia sampai kepada satu titik bagaimana menyadarkan anak-anak mereka bahwa mengajar atau belajar satu bahasa asing adalah bukan hanya bisa berbicara. Tapi kalau saya bisa mengerti bahasa itu, maka saya bisa mendengar. Mendengar. Dan ketika bisa mendengar, maka saya bisa orang-orang asing yang ada di negara saya gitu, yang berbicara bahasa asing yang saya pelajari, dia bisa mendengarkan apa yang menjadi masalahnya gitu ya. Dan itu adalah nilai-nilai hal-hal kecil yang Tuhan Yesus itu lakukan ketika dia ada di dunia. Nah, pertanyaan saya sangat tersentuh gitu dengan hal tersebut. Dan bagaimana sekarang saya juga berpikir sebagai guru ya, sejauh mana saya bisa stop dan berpikir gitu. At least punya niat untuk berpikir tentang satu pelajaran, gimana saya bawa itu untuk atau startnya ini nih iman saya, nilai-nilai Kristiani apa yang saya mau masukkan, yang mau saya bawa, yang saya bisa masukkan ke pelajaran gitu. Nah itu adalah satu bagian yang menurut saya mungkin
bisa menjadi satu hal ya yang terus dipikirkan Iya, oleh iya. guru-guru, dan itu akan menambah semangat gitu ya. Itulah integrasi iman gitu iya, kan. iya, iya, iya. Ada juga yang bilang oke, kalau sekolah dulu, integrasi iman itu nanti waktu lu keluar ke kerja gitu Iya, segala iya. macam ya. Even sekarang pergumulan alumni adalah bagaimana mengintegrasikan Yes, iman dan yes. kerjaan kan. Benar. Dan pergumulannya agree. kadang hanya di soal bagaimana menjaga kekudusan. Iya, iya. Iya, setuju. Saya tidak bilang itu salah. Tapi apakah hanya itu iman kita kepada Iya, Tuhan? iya, iya. Tidak Oke, kan? oke, Bagaimana oke. kamu bisa? Bagaimana soal kebutuhan kota Jakarta? Yes, yes. Ya, bagaimana peran gereja gitu? Kan ini alumni adalah orang-orang di gereja. Iya, gitu iya, kan? betul, Itu betul. kan integrasi iman juga. Nah, itu banyak hal. Ya. Seringkali Dan emang too shallow ya. Betapa bayangkan aja gitu ya. Betapa apa itu adjective-nya? I can't think of it. Betapa menggairahkannya gitu. How exciting it will be kalau anak-anak generasi muda itu udah di-trigger ya, atau udah dibina mindsetnya dari sejak sekolah gitu. Saya setuju sekali. Ya, Iya, iya, iya. saya melihat murid-murid saya kalau udah remaja gitu ya. Wah, apapun yang mereka mau lakukan, kalau mereka mau, mereka pasti bisa. Dan itu saya lihat Iya, setuju. anak-anak saya kalau udah keluar dari SD, kan satu gedung sama SMP dan SMA. Saya masih lihat mereka setiap hari sampai mereka lulus di situ. Oh, oke. Kalau sekarang ya sampai mereka menikah pun kadang kalau saya sangat diberkati masih ada yang ketemu gitu dan akhirnya keundang dan ketemu gitu ya. Dan saya melihat, wah, the world itu in their hand. So kalau kita bisa begini kan excited ya. Iya. Gitu. Yes. Itu sih yang saya lihat ya. Iya, seringkali juga saya sih pikir seringkali itu ada dikotomi ya antara yang buat juga akhirnya kita susah untuk integrate. Betul, Kita tuh dikotomi ya, math itu secular dan Bible itu Iya. holy, Bible itu yang kudus gitu kan. Tapi kan kalau tadi ngomong Calvin, yang tadi juga Calvin University, kalau kita ngomong Calvin ya, dia juga merasa bahwa sebenarnya all truth is God's truth. Jadi ketika kita ngajar pun, even kita ngajar math, itu kan kebenaran dari Tuhan. So Iya. itu God's truth. Iya. Jadi ya kita nggak boleh dikotomi, itu yang buat orang akhirnya jadinya bingung gitu untuk integrate. Apalagi kalau kita melihat all truth is God's truth kan semuanya dari Tuhan, dan Iya. kita mesti baca semua oke. dari lensanya Tuhan, dari Bible. Iya, malah Iya, juga pandangan dikotomi itu membuat kita jadi berpikir bahwa integrasi adalah bagaimana menggabungkan dua hal Yes, ini yes. gitu kan. Padahal sebetulnya ya Itu enggak udah satu juga gitu ya. gitu kan ya. Ini bagaimana mulainya dari sini dan Iya. udah satu gitu. Oh, Hanya karena iya, mungkin saturated banyak hal-hal lain Iya yang sih. terjadi Oh, gitu kan. Ya one thing yang gue suka dari pendidikan itu ya, all truth is God's truth. Jadi ya apapun yang kita ajar, even itu geografi, Iya. math, itu kalau truth itu dari God. Iya. Iya, Ya, iya, saya iya, juga iya, gitu. iya. Aku adalah orang yang suka mikir kayak gitu juga. Kalau misalnya saya itu apapun pelajarannya itu buat benefit masa depan itu apa gitu. Tapi kan gak kepikiran sebenarnya kalau itu tuh semuanya udah terintegrasi sebenarnya, memang udah dari awal itu. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya di kata-kata yang lebih gampang, tadi itu awalnya udah dari God's truth, baru keluarnya jadi pelajaran-pelajaran yang diajarin sama guru-guru, mungkin itu artinya. Iya, bisa begitu. Oke. Iya, iya. Tapi ya kita masih tadi juga dengan kacamata Tuhan, karena Worldview. kita hidup juga di dunia yang fallen, yang broken. Betul. So, Betul. ya, Ya. kita melihat yang God's truth yang di mana-mana pun kita bisa salah baca. Makanya kita butuh Ya. another Ya. lens, yaitu ya biblical worldview. Ya, dan salah satu hal yang saya perhatikan juga bahwa worldview dan pandangan-pandangan ini itu bukan satu hal yang harus dicapai gitu. Dan ketika kamu udah punya, ya udah gitu, enggak gitu ya. Tapi itu satu praktis Yes, yang harus yes. dilakukan dan harus terus, kalau bahasa kerennya itu discourse, ya, percakapan yang terus diomongin gitu. Jadi sangat penting juga biblical worldview itu terus menjadi satu hal ngobrolnya guru-guru Kristen Yes. gitu ya. Yes. Bahkan juga worldview harusnya menjadi obrolan guru-guru Kristen atau pendidik-pendidik pakar-pakar Kristen itu juga bisa memberikan pandangannya gitu ya. Enggak mungkin harus dengan ngomong ini pandangan biblical gitu Iya, ya. iya. Oke. Karena setiap orang yang berbicara dalam diskusi forum manapun pasti punya satu perspektif. Dia nggak ngomongin aja itu perspektif apa gitu. Dan saya percaya bahwa
perspektif Kristen adalah perspektif yang banyak nilai-nilai universalnya gitu, yang diterima juga oleh pandangan-pandangan lain gitu. Ya. Iya, betul ya. Kita kalau ngomong tentang Christian teacher itu kita nggak boleh hanya sekedar merasa bahwa oke, saya ajar anak-anak supaya pintar dan punya moral yang baik. Karena itu juga semua bisa lakukan, itu dunia juga bisa lakukan. Ya. Right? So, Mungkin bukan tidak boleh, tapi tidak more cukup. than that, Tidak cukup ya. Jadi jangan mikirnya sampai situ aja Iya, gitu iya. ya. Karena itu dunia pun juga lakukan hal yang sama, right? Ya. Even secular. Tapi bukan berarti juga Bukan kita nggak lakukan itu, right? bukan berarti juga sebagai guru Kristen maka kamu harus lebih atau lebih dalam arti I want to do more than guru-guru yang lain. Saya percaya kalau saya percaya bahwa profesi guru Tuhan adalah Tuhan di dunia ini, berarti dia adalah Tuhan orang percaya dan Tuhan orang yang belum percaya. Kita selalu punya mindset pre-believer ya, belum percaya. Dan kita juga punya pandangan bahwa kita mengapresiasi semua guru-guru, baik dia guru Kristen atau bukan, karena itu profesi umum yang diberikan kepada Tuhan gitu. Dan saya percaya guru-guru baik Kristen atau non Kristen ada yang memang punya hati, punya dedikasi untuk mengajar. Tapi memang saya setuju sama Lause Axel bilang bahwa menjadi guru Kristen kita punya tujuan yang lebih tinggi lagi gitu ya, yang mungkin itu bisa membedakan guru Kristen gitu ya, dan dari situnya gitu, dan itu mungkin nggak terlihat lah dari prestasinya, nggak terlihat dari dari bawaannya gitu ya, tapi dari mindsetnya, dan itu sometimes tertranslate dalam dia berbicara, dalam dia mendengarkan kemudian merespon dengan siswa-siswanya. Nah ini kalau dalam istilah pendidikan apa namanya itu? Spoken curriculum ya. Kurikulum itu ada yang tertulisnya begini gitu. Tapi yang di-delivered, yang disampaikan di kelas itu mungkin bisa berbeda. Ya, karena kan gurunya, tergantung gurunya gitu ya. Ada satu lagi ya. Ada no curriculum, ada satu lagi apa? Written curriculum, I think delivered curriculum atau hidden curriculum ada juga. Hidden adalah kalau hidden curriculum adalah hal lain yang memang si guru itu bawa. Baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau ada satu lagi yang delivered curriculum adalah itu mungkin faktornya apa yang disampaikan, bukan terus di RPS itu mungkin pengaruhnya ke mana, keterampilan gurunya, pengalaman gurunya, sejauh mana yang tertulis itu dia sampaikan. Kalau hidden itu kesengajaan dari gurunya untuk masukin lagi yang lain gitu. Gitu. Tapi nggak ditulis juga di RPS, ada written, ada yang delivered, ada. Itu hanya cara untuk melihat aja sih, bukan berarti lu yang mana enggak. Karena kita udah ngomong tentang landasan kita jadi kenapa pentingnya pendidikan Kristen, kenapa pentingnya jadi guru Kristen. Sekarang saya mau ngomong tentang di zaman sekarang, Miss sekarang melayani Gen Alpha, right? Ada kesulitan nggak? Atau apa ciri khas mereka yang sebenarnya kita masih aware nih, atau juga sebenarnya bukan hanya dalam nanti pendidikan, tapi juga bisa berdampak bagi bagaimana orang tua yang mendengar mungkin kalau punya anak Gen Alpha, how they deal with Gen Alpha, dan mungkin tahu kebiasaan Gen Alpha di kelas itu kayak gimana gitu. Pasti ada bedanya, dan itu menjadi satu hal yang sekarang juga menjadi pergumulan dari berbagai sekolah. Dan perbedaannya adalah I think perbedaannya, saya hanya ingin melihat bahwa nilai-nilai bagaimana generasi yang baru ini melihat satu nilai itu berbeda. Salah satunya kalau dulu waktu segala sesuatu belum semudah sekarang hanya dengan pencet, cara kita melihat atau mendefinisikan tanggung jawab itu adalah dengan quantity ya. Berapa banyak effort yang harus kita lakukan. Betul. Gitu ya. Baca lebih banyak buku dan segala macam gitu. Dan itu anak-anak yang juga lahir dalam masa itu
sejalan gitu sama kita ketika ngobrol soal Iya. ketika kita bicara soal tanggung jawab itu seperti apa gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang beda gitu. Karena mereka bukan berarti mereka menentang sebetulnya. Sebab mereka besar dengan segala kemudahan gitu ya. Kalau mau pergi ke sesuatu ya telepon aja gitu atau lihat aplikasi dan pesan aja Dipesan gitu terus ya. pergi gitu. Iya. Dan itu juga berpengaruh sebetulnya ke pelajaran gitu ya, ketika guru-guru yang produksi lama gitu ya, produksi bukan lama, zaman dulu, zaman perang. kita harus bertanggung jawab gitu. Kalau kita belajar, kalau kita latihan, kita tulis lagi dan segala macam. Harus dicatat gitu. Iya, dan bagi anak-anak ngapain gitu ya. Oke. Nah, disitulah yang menurut saya harus ada redefinisi gitu ya tentang apa artinya tanggung jawab itu dan juga apa artinya pay attention. Iya. Kalau dulu guru zaman dulu kan pay attention itu apa? Diam, duduk harus tangan. ini. Iya. Kalau sekarang anak-anak kan enggak gitu ya. Tapi bukan berarti mereka enggak mau mendengarkan gurunya gitu. Nah, kadang caranya beda gitu ya. Ya, nah itu juga satu hal yang guru-guru harus tahu gitu ya bahwa anak-anak beda, tapi tetap harus ada guidelines ya. Karena kalau enggak nanti kita juga nggak mau sekolah kebablasan adalah juga kebablasan ya, suka-suka chaos jadinya gitu. Nah itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya ketika apa tadi pertanyaan, ketika menghadapi perubahan ya yang ada gitu. Generasi yang ada. So kalau sekarang sih ya I think tugas kita bersama-sama ya dengan generasi sekarang. Saya percaya generasi sekarang juga generasi yang bisa dibina, dan guru-guru sekarang yang ada juga bisa membina mereka. Cuman memang karena ada perubahan, maka ya yang guru-gurunya harus juga melihat perubahan itu gitu. Dan kalau yang generasi-generasi ini ya memang sekarang kan tipe ide-ide semua adalah rethinking, redefine gitu. Berarti memang harus ada niat dan kesengajaan untuk memikirkan kembali gitu. Dan bukan hanya menjalankan apa yang saya comfortable with gitu, yang saya bagus apa gitu. Nggak bisa jalan gitu. Kalau kamu tetap stagnan, kamu nggak bisa gitu. Ya. So ya untuk parent-parent yang muda, tapi saya juga mau dari pengalaman saya juga ingin tekankan gitu ya, bahwa kebutuhan iman anak itu tidak berubah menurut saya. Generasi manapun tetap perlu kenal Tuhan. Generasi manapun tetap harus dibangun kedisiplinannya. Kalau kita ngomong apa yang harus dirubah atau diselaraskan adalah cara-caranya. Tapi bukan berarti juga cara-cara yang lama semuanya sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Dan tidak berarti juga cara-cara baru sekarang yang ada itu semua works bagus, gitu ya, dan semua benar gitu. Yang diperlukan adalah, dan dari dulu sebetulnya juga tetap diperlukan, adalah hati hikmat dari Tuhan dan hati yang rendah, yang terus mau tiktokan sama Tuhan gitu ya. Mengakui bahwa anak ini titipan Tuhan, mengakui bahwa mengimani bahwa Tuhan juga punya cara atau rencana untuk anak ini, dan bagian orang tua itu adalah gimana dia bisa memberikan atau membiarkan anaknya untuk mengalami prosesnya sendiri. Yang saya lihat kecenderungan orang tua sekarang, enggak semua sih, tapi kecenderungannya adalah mereka kadang ingin semuanya sukses gitu untuk anak-anak. Aduh jangan susah-susah lah seperti saya dulu gitu. Tapi saya melihat bahwa kesusahan dan kesulitan itulah ya yang menjadikan kita saat ini sekarang. Setuju banget. Ya, saya pernah bicara dengan beberapa orang tua dan saya hanya bilang, ya yang buat bapak dan ibu berhasil sampai sekarang itu apa gitu. Kalau bisa diceritain ke anak, bapak ceritain apanya. Masa-masa waktu
senangnya atau susahnya gitu. Dan dari situ orang tua melihatlah bahwa memang cerita-cerita itu adalah cerita-cerita soal waktu mereka susah gitu. Yang diceritain kan pasti itu. Kerajinan, tanggung jawab. Yang you ceritain apa? Masa-masa waktu you suka gitu. Enggak kan, waktu susah kan gitu. Bener banget. Dan saya hanya bilang, maukah kita merampas masa-masa itu? Nanti mereka akan jadi orang tua. Kalau kamu enggak mengizinkan mereka berproses, nanti mereka mau cerita apa ke anaknya, gitu ya. So dari situ ya mereka mulai berpikir gitu ya. Tapi saat yang sama saya juga berpikir lah untuk kita juga enggak apa-apa buat semua sulit untuk anak-anak itu, enggak begitu juga. Tapi ada hal-hal yang dia harus lakukan sendiri dan kita lihat aja. Tapi kita bilang, oke, susah ya, nggak apa-apa, lakukan terus. Kalau gagal nggak apa-apa, mama di sini, I still love you gitu. I think itu yang penting gitu ya. Dan bilang nggak apa-apa, yuk kita takut ya gitu atau nervous gitu ya. Yuk kita doa sama-sama. Itu adalah peran orang tua sebetulnya ya. Peran orang tua adalah peran niat kelegowoan untuk bersusah-susah dengan anaknya. Dan itu yang saya salut kepada orang-orang tua. Jadi peran orang tua bukan gimana saya bisa menjadikan anak saya sukses atau apa, enggak. Itu buat kamu stres sendiri. Tapi legowo adalah anak saya mau jadi apa, saya jalan sama dia gitu. Tapi bukan berarti bukan berarti anak saya kalau mau melakukan sesuatu yang salah ya udah itu pilihannya ya udah ya enggak juga begitu ya. Maksudnya mau jadi apapun tapi tetap didampingin sama orang tuanya gitu. Ya, di guide gitu ya. Memang susah gitu. Enggak ada satu jawaban fix. Makanya menjadi orang tua adalah satu perjalanan bagi saya, satu travel. Betul ya, kalau bukan bagaimana sih menjadi kayaknya banyak jalan mana nih yang parenting good, enggak kalau saya bilangnya jalan terus asal kamu berjalan bersama Tuhan gitu ya dan terus berdoa di dalamnya maka anak kamu akan berhasil gitu. Ya mungkin itu juga tadi ya kata Miss tadi tentang anak-anak sekarang tuh gampang, semuanya apa-apa gampang sehingga mereka juga akhirnya tidak terbiasa dengan kesulitan, akhirnya membuat mereka kurang tough. That's why mereka mungkin disebut sekarang strawberry generation. Fresh outside, weak inside, right? Ya, dalam keluarnya cantik sekali tapi dalamnya banyak gitu kan. Ya itu mungkin juga karena itu tadi ya, karena mereka nggak ada kesulitan yang buat mereka bisa jadi generasi durian mungkin ya, yang buat mereka strong gitu ya outside, tapi ya mereka akhirnya jadi rapuh gitu ya. Tapi satu sisi memang kita bisa lihat seperti itu ya. Tapi bagaimana kita melihat kali ya proses-proses apa yang sebenarnya tough buat mereka, tapi bukan proses-proses kita zaman dulu gitu, karena kan mereka udah bisa, karena itu kan udah ada app sekarang ngapain seperti itu. Tapi ya sekarang kita perlu memikirkan gitu, apa yang membuat mereka susah, bekerja keras, mencari lagi gitu. Saya rasa pasti ada gitu ya. Kalau menurut saya, misalnya kalau mereka sekarang punya AI gitu ya, dan memang sangat mudah sekali kan untuk melakukan apa dengan AI. Tapi kita ajarkan prosesnya gitu ya, bahwa apa aja kelebihan dan kekurangan AI. Waktu menggunakan AI, kamu harus bagaimana? Prompt terus, tanya lagi gitu ya. Dan itu kan tetap butuh efforts gitu kan. Dan itu yang buat mereka sadar gitu kan akhirnya bahwa tetap harus ada step-step yang lain gitu ya. Saya tidak bisa langsung dapetin aja gitu. Atau mau jadi YouTuber gitu ya. Karena apa? Kalau saya tanya anak-anak, uangnya banyak gitu ya. Gitu, uangnya banyak. Tapi kemudian ya udah, jangan juga dibilang, aduh itu nggak rohani ya, nggak ada loh dia. Nggak gitu juga. Tapi kita juga lihat, boleh jadi YouTuber, tapi bukan hanya uangnya kali ya. Tapi bagaimana apa aja yang membuat seorang YouTuber itu berhasil. Gitu. Ada konsep. Gitu. Ada satu hal yang memang menarik gitu ya, yang membuat orang jadi ikut dia gitu. Nah, makanya penting untuk membina rasa takut sama Tuhan gitu, dan tahu bahwa segala sesuatu yang dia punya itu punya Tuhan, dan bagaimana dia menemukan apa yang Tuhan mau dia lakukan selama hidupnya. Nah, itu dia akan menjadi sadar gitu ya. Saya berdoa
dan saya rindu, saya mau banyak YouTuber Kristen yang menggunakan YouTube sebagai channel untuk menyampaikan kabar baik, untuk membawa kebaikan bersama, gitu ya. Kita perlu orang-orang Kristen yang seperti itu, gitu ya. Dan peran guru ya penting di situ, gitu. Iya. Tadi kita udah ngomong ya tentang dari awal kita ngomong tentang bagaimana calling guru, bagaimana guru itu juga sebenarnya panggilan yang mulia. Bahkan di gereja awal-awal itu dijadikan sebagai salah satu jabatan gereja sama seperti pendeta. Terus kita juga udah melihat tadi generasi yang sekarang yang disebut generasi strawberry. Kita juga melihat banyak hal yang kita udah bicarakan tadi. Ada nggak pesan penutup untuk pendengar, untuk siapapun yang pemirsa dari podcast Tauisi, ada nggak, Miss? Baik, posisi guru mungkin ada dua ya. Dari guru secara umum, saya percaya setiap orang itu diberikan beban tersebut untuk mendidik. Peran seorang Tuhan ketika menciptakan manusia, dia menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Dan kalau sosial kita berhubungan dengan yang lain, apapun kita lakukan memberi impact kepada orang lain. Dan panggilan setiap Kristen adalah bagaimana dia mempengaruhi ya yang lain gitu. Dan itu juga mengajar gitu ya, memberi contoh, memberi teladan. Jadi ada panggilan guru sebenarnya di setiap pribadi, setiap orang gitu. Nah, kodrat hidup kita juga adalah kodrat untuk beranak cucu bertambah banyak, menjadi orang tua kan habis menikah gitu. Jadi ada bagian itu mendidik. Kalau guru kerjaannya adalah mendidik, itu pertama. Dan sadari panggilan itu, terima panggilan itu gitu ya. Dan yang kedua, kalau guru secara profesi pendidikan dalam hal masuk ke lembaga formal, maka satu hal. Itu juga panggilan, bukan salah satu panggilan mulia, terus yang lain nggak mulia. Sadar pertama bahwa semua panggilan profesi adalah dari Tuhan. Dan itu kalau Tuhan panggil, kita juga nggak bisa lari. Tapi ada juga ya yang bisa lari sih, disobey. But you will find out lah one day that you are running from that gitu. Dan ketika menjawab panggilan itu, seperti menjawab panggilan-panggilan lain, apapun itu yang diberikan kepada Tuhan, itu saya melihat langkahnya itu sebagai langkah ketaatan, gitu. Taatan kepada apa yang Tuhan sudah bukakan kepada kamu. Pintu yang terbuka belum tentu jalannya ke sana, tapi jendela yang tertutup juga belum tentu berarti ya udah jangan ke sana, gitu. Dan sebagai guru, kalau ada ketakutan misalnya, karirnya nggak tinggi atau apa gitu ya, enggak juga gitu ya. Saya mungkin ya enggak masuk dalam jajaran majalah Forbes gitu ya, kekayaan segala macam. Tapi ada sukacita dan saya berdoa teman-teman bisa lihat gitu, ada sukacita di ketika saya memikirkan atau memaparkan pemikiran saya. Dan juga di akhirnya adalah bukan soal kita, bukan soal berapa banyak yang kita dapatkan selama kita ada di dunia, tapi bagaimana nanti waktu kita ke sana Tuhan kita bilang, well done, you are good and faithful servant. I think kalau kita dengan mind seperti itu, maka apapun profesi yang Anda ingin jalankan, dan kalau itu pun guru, itu pasti Tuhan buka jalan, gitu ya. So saya juga berdoa untuk teman-teman jangan takut untuk mengambil profesi menjadi guru gitu ya. Kalau untuk menjadi guru, masuk ke kuliah di Fakultas Pendidikan, karena kalau untuk jadi profesi kan harus ada pendidikannya. Fakultas FKIP ya kalau di Indonesia. FKIP. Ya. Dan di situ akan diperlengkapi gitu ya. Kalau ada talent, ya bersyukur. Tapi talent dengan pendidikan itu akan menjadi lebih baik. Gitu. Soalnya ada banyak lagi yang bisa kita omongkan. Belum kita ngomong tentang belajar, tentang tentang manajemen sekolah dan masih banyak hal yang kita masih bisa omongkan. Tapi waktu kita udah habis. So terima kasih Miss Lina udah datang di podcast Tauisi. Terima kasih. Ada pertanyaan satu dari
penonton, silakan. Oke, terima kasih. Boleh nanya Miss Lina. Mungkin kalau misalnya ada anak murid Miss Lina yang bertanya, Miss, saya ini sekolah saat ini tapi nggak tahu tujuannya mau kerja apa, Miss. Kira-kira Miss mau kasih apa nih pendapat Miss kalau ada anak murid yang nanya seperti itu? Ya, itu pertanyaan yang ada di banyak anak-anak sebetulnya. Nah, terutama kalau dia udah SMA. I think kalau mau jadi apa, ada anak-anak yang memang kelihatan talentanya gitu ya, dan memang udah pasti. Saya punya teman, papa mamanya dokter dan dia memang mau jadi dokter, dan sekarang dia jadi dokter dan dia berhasil jadi dokter gitu ya. Waktu saya lihat dia, saya iri sekali karena saya nggak tahu. Saya lihat papa mama saya nggak mau jadi mereka gitu ya. Karena papa mama saya ya kerja biasa gitu. Bukan berarti saya nggak cinta papa mama saya. Tapi ada gitu. Dan saya adalah salah satu orang yang seperti itu. I don't know what I want to be gitu. Dan waktu itu sebetulnya saya ambil saya hanya tahu bahwa saya harus belajar dengan baik, nilai baik, lalu nanti masa depan saya baik. Tapi ternyata enggak juga loh. Saya pintar, bukan saya berprestasi. Tapi saya mengalami kegagalan. Dan waktu itu saya juga sempat down, jatuh ya, karena saya dapat PMDK. PMDK itu apa ya? Dapat masuk tanpa jalur rapor. Jalur minat dan bakat. Oke. Tapi kemudian saya hanya menemukan bahwa itu bukan fakultas yang saya inginkan, bukan yang saya mau. Saya drop out. Drop out. Dan kemudian saya ulang lagi dan ambil kuliah yang lain gitu. Waktu saya ambil kuliah akuntansi, jujur saya hanya pikir bagaimana saya telah menyia-siakan 1 tahun. Saya mau kuliah dengan cepat dan saya mau kerja gitu, karena saya pikir bisa dapat uang banyak. Tapi nggak terjadi gitu. Tapi walaupun kamu nggak tahu pada saat itu kamu mau jadi apa, jalanin aja dulu gitu ya, dan punya hati yang kalau jatuh bisa mau bangun. I think itu adalah hal atau life skill yang diperlukan, yang membuat kamu bisa maju dan sukses gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang sukses, kita juga tahu banyak yang sukses dia sekarang itu totally different ya, bertentangan dengan apa atau nggak ada hubungannya dengan apa dia ambil sebelumnya gitu kan. Ada yang memang dari kecil dibina maka dia jadi seperti ini. Jadi itu bukan satu esensi, dalam arti bahwa kalau kamu tahu atau tidak di satu titik gitu ya, itu bukan satu indikator bagi kamu untuk punya sukses gitu. Tapi bagaimana kamu terus berjalan, mencoba, dan kemudian pasti nanti ada yang terbuka gitu. Dan juga yang kedua adalah definisi sukses itu apa. Itu memang perlu waktu ya. Tapi saya percaya binaan dari gereja, didikan dari keluarga yang terus juga dekat dengan gereja gitu, itu akan, dan juga lingkungan company di mana teman-teman kamu siapa gitu, itu akan membentuk dia gitu. Dan ya saya percaya itu sih. Jadi untuk orang tua atau untuk teman-teman yang masih muda ya, aduh nggak tahu saya mau jadi apa, nggak apa-apa, normal. God still love you, don't worry. Jalanin aja, tetap berdoa, ngobrol sama koko-koko, cici-cici yang ada di gereja, ngomong sama Lause Excel gitu ya. Ya betul sekali ya. Dan dengar podcast Kristen gitu ya. Betul ya. Kalau kita endingnya ini ya, saya menutup dengan betul ya. Akhirnya gereja, sekolah dan rumah itu nggak bisa dipisahkan. It's a triangular right? Family, church, and school. Dan itu yang betul-betul harusnya kita sebagai gereja, khususnya gereja yang mengaku reform, karena itu kan warisan Calvin. Gereja, rumah dan sekolah itu harusnya betul-betul sebagai sarana untuk kita didik anak-anak sama-sama. Thank you Miss sekali lagi ya udah datang di tempat ini. Thank you juga untuk kesempatannya. Di depan kita udah tahu isi. Sebelum itu kita makan dulu karena kayaknya udah dingin. Iya, karena pembicaraannya terlalu panas tadi. Silakan Miss. Oke. Tahu isi ambil dulu. Toast dulu ya. Boleh? Iya. Nah, we take tahu isi. Oke. And we toast. Ya, jangan lupa nonton tahu isi. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Tuhan berkati.